Oke, recording on. Kembali lagi di channel WR Note. Kita akan membahas seputar project management question dan answer. Kali ini sudah memasuki sesi keempat di soal nomor 91 dari 180. Kita langsung saja bacakan soalnya ya. Your last agile project suffered from various delays, such as time passing between stating and verifying requirement, writing and testing code, and asking customer to clarify requirements and receiving clarifications. In your upcoming agile project, you want to apply some lean agile practice to ensure that time was reduced or entirely eliminated. Jadi intinya kurang lebih Anda agile project terakhir itu suffered itu sangat disayangkan karena banyaknya delay gitu. Seperti contohnya itu antara stating dan verifying requirement, writing dan testing code, dan meminta kepada customer untuk mengclarify requirement dan receiving menerima klarifikasinya. Untuk agile project yang selanjutnya, Anda ingin mengapply beberapa lean agile practice gitu ya, to ensure that time was reduced or entirely eliminated. Untuk setidaknya itu di-reduce, dikurangi ataupun seutuhnya dieliminasi. What is your best course of actions while planning your upcoming project? Apa langkah yang terbaik ketika planning untuk project selanjutnya tersebut? Apakah develop and rigorous follow a detailed project management plan? Ataukah use the root cause analysis technique to find bottleneck in the process? Ataukah dengan create self-direct team and provide them with the resource they need? Ataukah dengan schedule conference call with the customer to clarify requirement? Kita lihat list satu persatu ya jawabannya. Kalau ini development rigorous follow detail project management plan, ini sebenarnya tidak harus juga. Dari awal memang yang di atas juga bisa jadi sudah detail follow project management plan, cuman masalahnya manage changes-nya atau kan antisipasi control dan monitoringnya bisa jadi yang kurang. Atau use root cause technique analysis to find bottleneck in the process, itu betul kalau dia masa lama. Ini pertanyaannya adalah best course of action while planning your upcoming project. Ya, pada saat di planning gitu, bukan pada saat berada di posisi tersebut. C, ada dengan create self, kita keep dulu. Ataukah dengan schedule conference call while with the customer to clarify requirement, itu betul, tapi kan problemnya tidak itu saja. Masih banyak yang lainnya, termasuk stating verifying requirement, writing and testing code juga. Jadi kalau misalnya di antara itu semua, pilihan yang terakhirnya adalah sih dengan create self-direct team and provide them with the resources they needed yang diperlukan, sehingga tidak lagi ataupun mengurangi hal-hal yang problem menyebabkan delay tersebut. Jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya nomor 92. As a project manager, you just complete planning a corporate restructuring project. Before project execution can begin, a project sponsor notifies you that the project is being terminated immediately. You are told that the organization has just announced a merger which render the project obsolete. Anda sebagai project manager baru saja menyelesaikan planning untuk corporate restructuring project. Sebelum project dieksekusi dan dimulai, project sponsor memberitahukan bahwa projectnya sudah di-terminate katanya. Anda bilang kepada organisasi bahwa baru saja di-announce, diumumin untuk merger, render bahwa project itu sudah obsolete gitu. With the project cancelled before the execution stage, what should you do next? Dengan project di cancel sebelum ke tahap eksekusi, apa yang harus Anda lakukan? Apakah obtain financial and administrative closure? Ataukah stop all project work and release the project team? Tunggu dulu itu. Apakah transfer ownership of deliverable of the appropriate stakeholder? Ataukah D, place the project on hold until it
reauthorized after the merger is finalized. Jadi kalau dilihat di sini ya, kalau misalnya bicara tentang sebelum dieksekusi berarti dia melalui identify, planning, gitu, baru ke eksekusi. Nah, kalau misalnya sebelum ke eksekusi, yang paling concern itu yang pertama adalah finansial dan administratif closure. Dicek dulu finansialnya, administratif closure-nya untuk project. Sehingga proses untuk termination ataupun close project-nya itu smooth dan bisa diselesaikan dengan baik gitu. Itu jawaban nomor 92, itu obtain financial and administrative closure of the project. Oke, selanjutnya nomor 93. A government-sponsored project use both traditional and agile project management approach. From the beginning of the project, an agile coach has been struggling to convince some of the stakeholders who are used to the traditional project management approach to alter the way they reach the changes to the project management plan. Jadi ini ada sebagai pemerintah, sebagai sponsor project itu menggunakan hybrid nih, traditional dan agile project katanya. Dimulai dari awal mula beginning project, awal mula project, agile coach sangat struggling sekali, sangat kesulitan untuk meyakinkan kepada stakeholder bahwa yang digunakan traditional object tersebut. Untuk to alter the way they react changes to the project management, dan bagaimana mereka mengantisipasi ataupun berinteraksi terhadap perubahan di project management plan. Which of the following should the agile coach explain to the stakeholder to appears them with when dealing the changes? Apa yang agile coach jelaskan kepada stakeholder untuk dealing dengan perubahan tersebut? Apakah corrective action, apakah adaptive, preventive, defect repair? Kalau dia bicara tentang hybrid, ada predictive dan ada agile, berarti hal-hal yang harus diperhatikan pada saat dia dealing with the changes ya harus adaptif dengan perubahan itu, menyesuaikan istilahnya. Jadi jawabannya yang paling possible memang B, adaptive action. Selanjutnya nomor 94. Your project manager preparing to be used for a status report that will be shared with the senior management. The communications management plan indicate that the status report should be sent to the senior management on weekly basis. Include in the status report will be earned value graphs, forecast, reserve burn-down chart, defect histogram, contract and performance information, and risk summarize. What type of reporting is being shared with the senior management? Nah, kita lihat ya. Itu sebenarnya kalau di report performance ataupun performance di pekerjaan di project management itu kurang lebih ada 3. Work performance data, itu datanya masih mentah gitu ya, masih data dari masing-masing entitas project activity gitu. Lalu ada performance information, dianalisis ya, dianalisis dari data tersebut, oh ini menyebabkan jadi projectnya delay, ini ternyata over budget. Lalu menjadi report. Kalau report berarti ditambahkan dengan trend analysis, reserve analysis, dengan model analisa yang lain, lalu diterjemahkan untuk menjadi forecast ke depannya seperti apa, lesson learned seperti apa, dan lalu ada infografiknya juga seperti apa, itu lebih masuk ke work performance report. Ya, kita lihat di soal ini bahwa project manager menyiapkan material yang akan digunakan untuk status report. Lalu komunikasi management plan indicate that the status report should be sent to senior management on weekly basis katanya. Included in the status report will be earned value graph, forecast, reserve burn-down chart, defect histogram, and contract performance information, and risk summarize. Jadi kalau dilihat di sini karena dia sudah lengkap, ada value graph dan lain-lain, memang bukan lagi data informasi lagi, tapi sudah menjadi sebuah report. Jadi jawabannya adalah si A. Nomor 95.
A Scrum team is midway into sprint with the project sponsor approach the Scrum Master and requests that the new, urgent, and potentially complex mandatory compliance related the requirements should be developed immediately in the current sprint. The sponsor stressed that if the requirement is not implemented, the entire project may be cancelled, katanya. What is the Scrum Master best response? Jadi Scrum Team sedang di tengah-tengah sprint project sponsor untuk pendekatannya. Scrum Master dan request dan melakukan permohonan mengenai tentang kebutuhan yang baru, urgent, dan potensial kompleks yang mandatory agar comply atau menyesuaikan tuh comply itu agar patuh gitu terhadap related requirement yang akan didevelop secepatnya di sprint yang ada saat ini, current sprint. The sponsor itu sangat stres katanya, that if the requirement is not implemented, jika requirement-nya tidak diimplementasikan, entire project may be cancelled. Seluruh projectnya bisa jadi di-cancel. What is the Scrum Master best response? Apa Scrum Master best response selanjutnya? Apakah add the requirement to the product backlog and request the product owner to the review the requirement after the sprint is over? Apakah discuss the requirement with the product owner and let them make a decision including sprint cancellations? Apakah submit change request to update the scope baseline and add the requirement to the requirement traceability matrix? Ataukah add a requirement to the current sprint backlog and direct the team to start working on it immediately. Jadi kalau misalnya dia ceritanya nih Scrum team ya, di tengah-tengah sprintnya, project sponsornya menggunakan si pendekatan terhadap Scrum Master dan request perihal adanya hal yang baru, urgent, dan potensial kompleks. Dan itu harus sesuai dengan requirement tersebut dan di-develop di sprint yang saat ini. Sponsor itu juga stres. Jika misalnya requirement-nya ini yang dia sampaikan itu tidak diimplementasi, seluruh project akan di-cancel. Apa yang harus dijawab oleh si autorespon dari Scrum Master tersebut dengan menambahkan requirement product backlog? Tidak juga sih, sebenarnya harus dianalisa dulu lebih tepatnya. Atau C, submit change request to update the scope baseline, apalagi itu tidak langsung ujuk-ujuk submit change request juga. Ataukah D, add the requirement to the current sprint backlog, langsung add juga tidak bijak juga. Atau B, discuss the requirement with the product owner and let them make a decision including sprint cancellations. Diskusi dengan requirement dengan product owner dan let them make decision, biarkan dia membuat keputusannya termasuk sprint cancellation jika diperlukan. Jadi jawabannya adalah C, B. Oke, selanjutnya di nomor 96. A project is carrying out using traditional method to produce project deliverable more frequent. The project manager want to incorporate some agile practice into the teamwork. An agile coach is brought in the conduct workshop with the project team. What should the project manager do next? Verify that the team has acquired the agile skill set needed to meet the project objective, katanya. Dan project saat ini menggunakan traditional method, di mana produce project deliverable-nya secara lebih frequent. Dan project manager juga ingin melibatkan, incorporate some agile practice into menggunakan agile practice ke dalam pekerjaan timnya. Agile coach membawanya untuk mengadakan workshop dengan project team. What should the project manager, apa yang harus dilakukan project manager untuk next to verify, untuk memverifikasi timnya dan membutuhkan agile skill set needed to meet the project objective agar sesuai dengan yang diperlukan dengan project objective tersebut.
Apakah A facilitates a focus group to evaluate the effectiveness of the workshop and then prepare a team performance assessment? Ataukah B schedule team building event to enhance, kalau ada event to enhance team cohesive, improve collaborations. Ini to verify, ini kata kuncinya sih to verify ya, agar sesuai dengan project objective. Bukan juga nih hold retrospektif, apalagi ini kejauhan kalau mengadakan retrospektif di akhir sprint kalau retrospektif tuh. Ataukah D update RC chart with the agile knowledge and skill? Justru kalau RC chart itu tidak diperlukan di agile karena di agile itu tidak dikenal per masing-masing individu job desk-nya. Dia tahunya pokoknya si dia di dalamnya adalah self organizing team as a team, not individual. Jadi RC chart juga kurang betul juga. Jadi jawabannya adalah si A dengan memfasilitasi fokus group untuk mengevaluasi effectiveness of the workshop and then prepare team performance assessment. Jawabannya adalah A ya. Selanjutnya nomor 97. Oke, sebentar. Large multi-year manufacturing project relies on traditional and agile method to manage the vast project complexities and external dependencies. Due to those external dependencies, there are many challenges that cannot be addressed or budget for in the 2-week iteration cycle. How should the team address the longer term budget challenges? Jadi di large multi-year manufacturing katanya, di project manufacturing yang bertahun-tahun dan besar, menyadari bahwa tradisional dan agile metodenya untuk memanage fast complexity project dan eksternal dan keterlibatan dependensinya gitu dari eksternal. Due to those external dependency, dengan berdasarkan dari eksternal keterkaitan itu, dependensi itu, ketergantungan itu ya. There are many challenges, terlalu banyak tantangan yang tidak bisa di-address, tidak bisa di-address itu di dalam artian tidak bisa dikerjakan or budget ataupun dibudgetkan dalam 2-week iteration cycle, dalam 2 minggu iterasi cycle katanya. How should the team address, bagaimana tim mengerjakan longer term ataupun term yang panjang dari tantangan budget tersebut? Apakah dengan facilitate quarterly? Apakah slowly inject budgetary constraint, inject more budgetary constraint? Nih bukan, karena kalau constraint harusnya sih tidak di inject juga ya. Harusnya dia ada proses changes lalu approve, change control prosedur gitu. Atau steady burn down the budget with the every iteration and mitigate budget challenges. Steadily itu mengamankan atau menstabilkan, menetapkan burn down budget with every iterations. Kalau dia sudah dalam jangka panjang sih kayaknya bukan juga nih. Reevaluate the budget after every iteration, melakukan evaluasi budget setiap iterasi dan menambahkan identified budget challenges to the risk register. Ini D ini bisa jadi betul ini, cuman karena nih dalam jangka waktu yang long term, yaitu dengan menggunakan facilitate quarterly review of the budget and explore potential future budget challenges. Ya, jawabannya adalah si A. Karena untuk si dalam jangka panjang tersebut. Nomor 98, to develop charter for a project you have been recently assigned to lead, you have reviewed the business document and studied the agreement. You lack the information about the key project deliverable which should be included in the charter. Untuk develop charter di project yang baru saja di-assign kepada Anda untuk di-lead, Anda baru saja review business document
dan mempelajari tentang agreement-nya. You lack the information, Anda juga kekurangan informasi tentang bagaimana key project deliverable-nya yang harus di-include ke dalam charter. What is the best way to obtain this information? Apa langkah yang terbaik untuk informasi ini? Apakah dengan facilitate a meeting with key stakeholder? Apakah ask the project sponsor for their advice? Apakah review the project scope statement? Talk to atau they talk to the end user of the project? Kita telah satu-satu ya. Ini untuk mendevelop project charter, berarti ini ada di proses initiating. Terus Anda sedang mereview bisnis dokumen dan mempelajari tentang agreement-nya, oke. Dan Anda kehilangan informasi tentang key project deliverable, yang mana seharusnya ada di project charter. Apa yang harus Anda best way obtain this information? Kalau ini ya diantaranya key project deliverable kan dari stakeholder gitu ya. Jadi memang harus dengan facilitate meeting with key stakeholder. Itu ITTO-nya dengan key stakeholder tersebut. Oke, itu dia nomor 98A. Jadi bukan ask project sponsor. Kalau project sponsor hubungannya dengan budget. Review project scope statement, ini ruang lingkup ya. Bicara ruang lingkup, ini kan key project deliverable. Atau talk to end user of the project, ini bukan talk to end user juga. Karena end user itu kalau di predictive diwakili melalui si beberapa stakeholder tersebut. Jadi jawabannya adalah A, facilitate meeting with key stakeholder. Selanjutnya 99, the project management plan call for the use of daily stand-up meeting. Jadi project management plan memanggil untuk use daily stand-up meeting. Selama meeting, impediment are surfaced by the team member but follow-up has been inconsistent. Impediment itu semacam kayak halangan telah ditemukan oleh tim member, tapi untuk follow-up-nya sangat tidak konsisten gitu. Situasi akan bertambah buruk setiap hari, setiap passing day, and impediment dan juga makin terakumulasi, causing menyebabkan schedule delay dan bahkan menambah risiko terhadap schedule baseline. What is the best course action of the project manager? Apa langkah yang terbaik yang harus dilakukan oleh project manager kalau possibility-nya ditemukan impediment, ditemukan ada yang problem gitu, di follow up juga susah, inconsistent responnya mungkin, dan situasi makin buruk dan terakumulasi problemnya itu, dan akan berisiko terhadap schedule baseline. Apakah yang harus dilakukannya record impediment? Apakah resolve the impediment? Ini tidak langsung resolve juga ya, ada beberapa step yang dia harus lewatin. Apakah dokumen the independent? Dokumen ini terakhir nih, apakah the discuss impediment, the respond and help team collaborate to resolve? Mungkin ini jawabannya sebenarnya bisa jadi resolve. Tapi yang akhirnya itu to avoid any further schedule delay. Untuk menghindari schedule delay ke depannya. Ini bisa ya, bisa tidak. Maka jawaban yang paling possible memang record the impediment di issue log where they can be assigned, di mana mereka dapat di-assign dan di track untuk resolusi selanjutnya. Jadi jawabannya adalah A. Kita lihat justifikasinya ya. Itu betul karena isu log dari project dokumen di mana problem di record, di assign, dan di track untuk resolusi katanya. Kegunaan dari isu log ini untuk memastikan bahwa waktu follow up dari tiap itemnya itu bisa di track gitu. Jadi jawabannya adalah isu log ini record the impediment in the issue log, record problemnya itu di dalam issue log, dan where they can be assigned, di mana mereka di-assign dan di-track untuk resolusi selanjutnya. Jawabannya A. Oke, nomor 100. A project manager has just been assigned to an online gaming website development project that require extensive and specialized graphic and animations. The company has never needed this talent set on previous projects, so the project manager has to go outside for the contractors. Where can the project manager look
to obtain ROG estimate for this work package katanya. Project manager baru saja di-assign untuk online gaming website development project yang mana membutuhkan semacam skill dan spesialisasi dari grafik dan animasinya. Dan perusahaan juga tidak pernah, has never needed, tidak pernah membutuhkan di talent seperti ini di project sebelumnya. Dan project manager setidaknya harus melihat keluar gitu, meng-hire ataupun melakukan kontraktor ke vendor bisa jadi. Where can the project manager look to obtain ROG estimate for this work package? Bagaimana project manager melihatnya untuk melakukan estimasi modelnya ROG estimate for this work package? Apakah dengan cost estimate analogous ataukah dengan environment? Apakah dengan cost estimating policy? Kalau dia harus look obtain ROG estimate-nya, kan ROG estimate-nya satu teknik juga tuh ROG estimate ya. Jadi jawabannya apa yang harus dilihat lagi ya ini si perihal environment ini, yaitu EF environment enterprise environment faktornya. Oke, sampai dengan 100 recording kita off dulu. Terima kasih semuanya.